stop teman-teman ya, melakukan eh, pemupukan teman-teman di saat musim kemarau teman-teman. Karena apa? Itu karena sangat berakibat fatal dan di saat kalau kita melakukan pemupukan di saat musim kemarau teman-teman. Ya, niatnya kita itu untuk memperbanyak contoh buah atau seandainya untuk memperbesar batang atau seandainya memperhijau daun. Tapi kalau kita pemupukan di saat musim kemarau teman-teman, lebih baik kita tunda dulu teman-teman ya. Lebih baik kita tunda dulu. Nah, langkah yang tepat teman-teman, di saat kalau misalnya memang musim kemarau, ya kan, kita lakukan pupukannya itu menggunakan pupuk organik teman-teman ya, seperti kita contoh menggunakan pupuk organik itu sejenis kompos teman-teman, kompos. Terus kita juga bisa menggunakan jangkos teman-teman ya untuk menjaga kelembapan tanah. Jadi kalau seandainya kita musim kemarau memaksakan memupuk menggunakan kimia teman-teman, itu malah rugi ya, rugi terhadap dana kita, rugi juga terhadap sawit kita sendiri ya, bukannya bagus malah menjadi buruk teman-teman. Jadi kalau seandainya di saat musim kemarau, jangan coba-coba melakukan pemupukan. Boleh melakukan pemupukan teman-teman, ada dua teman-teman ya, ada dua pupuk yang kita sarankan untuk musim kemarau teman-teman ya. Dolomit teman-teman itu bisa ya, terus rock fosfat juga bisa. Tapi kalau seandainya untuk KCl, Korea, terus TSP, itu kalau di saat kemarau teman-teman jangan pernah dipupukkan ya untuk kelapa sawit, karena yang ada malah menghambat. Dan lagi pula teman-teman, kalau seandainya memang musim kemarau itu kita pasang untuk melakukan pemupukan, nah yang ada nanti saat kita tabur itu terjadi penguapan teman-teman. Kalaupun misalnya kan teman-teman ya, saran saya teman-teman ya, kalau musim kemarau usahakan teman-teman harus menjaga gulma agar tetap stabil ya, menjaga gulma agar tetap stabil. Dan juga teman-teman harus bisa mengantisipasi ya uh, kekurangan sawit kita itu seperti apa teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya, sawit yang di belakang saya ini teman-teman, ini usianya kurang lebih sekitaran 15 tahun ya, 15 sampai 17 tahun yang sudah segini, buah yang sangat banyak. Ini juga teman-teman ya, secara gulma itu terjaga teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, karena faktor 3T ya, karena faktor 3T makanya secara buah maksimal buahnya ya. 3T itu tuh apa teman-teman ya? Tepat waktu, tepat sasaran, tepat dosis teman-teman ya. Agar apa? Agar sawit kita itu berkembang maksimal ya, secara buah, secara pelepah, dan secara batang teman-teman. Makanya harus kita lakukan 3T teman-teman namanya ya. Jadi tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat dosis teman-teman. Yuk kita lihat teman-teman ya ke pokok berikutnya ya, seperti apa sih perkembangan sawit ini. Nah, dan ini teman-teman, sawit ini menggunakan bibit Simalungun teman-teman. Yuk kita lihat ke sebelah sini teman-teman. Oke teman-teman ya, nah ini lihat pohon ini teman-teman ya, perkembangannya sangat luar biasa ya. Nah ini teman-teman, ini juga teman-teman, nanti di saat musim kemarau teman-teman, ini sangat membantu ya, sangat membantu untuk menjaga kelembapan sawit itu sendiri teman-teman. Karena apa? Daunnya ini teman menutupi seputaran pokok sawit sini ya teman-teman, jadi menjaga kelembapan sawit. Jadi yang seperti ini teman-teman ya, pakis-pakis di kayu ini, nah diusahakan itu jangan diburu teman-teman ya, untuk menjaga kelembapan sawit. Jadi untuk menjaga kelembapan sawit itu teman-teman ya, banyak sekali ya, mulai dari kita menyiapkan jangkos di seputaran piringan sawit, menjaga gulma yang ada di bawah di batang pohon sawit ini juga teman-teman. Nah itu juga bisa menjaga kelembapan sawit itu sendiri teman-teman. Nah yang pasti teman-teman ya, untuk kita pemupukan saat musim kemarau itu jangan pernah dilakukan teman-teman ya, jangan pernah dilakukan. Karena apa? Karena memicu malah menghambat perkembangan sawit itu sendiri teman-teman. Kalau seandainya teman-teman suatu saat ibaratnya sudah terlanjur memupuk ya, di saat musim kemarau sudah terlanjur kita pupukkan sawitnya, nah sudah kita tabur pupuknya, contoh sudah terlanjur, ternyata timbul ibaratnya cuaca itu kemarau, bisa kita tutupi dengan tanah ya,
bisa kita tutupi dengan tanah sedikit ya pupuknya itu, agar tidak terjadi penguapan teman-teman. Nah teman-teman ya, bisa dilihat toko ini sangat besar. Dan ini teman-teman bibit unggul Simalungun teman-teman ya, usianya tadi kurang lebih 15 sampai 17 tahun, nggak merata teman-teman ya. Nah jadi poin pentingnya teman-teman ya, jangan pernah melakukan pemupukan di saat kemarau ya, apalagi menggunakan pupuk sejenis kimia teman-teman. Jadi kayak sejenis urea, KCl, TSP, borat teman-teman, itu kategorinya adalah pupuk kimia teman-teman. Jadi kalau misalnya kita memang mau memupuk di saat kemarau, kalau bisa ditunda dulu ya, selain memang dua pupuk tadi ya, fosfat, dolomit dan rock fosfat teman-teman. Adapun misalnya pupuk yang bisa kita lakukan adalah pupuk kompos ya, sejenis kompos seperti contoh mungkin kotoran hewan, atau seandainya kita lakukan ibaratnya menggunakan pupuk buatan sendiri teman-teman, bisa ya untuk di musim kemarau. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sedikit informasi dari saya teman-teman ya seputar perkebunan kelapa sawit dan gimana cara kita mengatasi musim kemarau teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, terima kasih. Jangan lupa dukungnya dengan cara di like, komen, dan subscribe teman-teman. Semoga bisa memberikan sedikit informasi dan edukasi seputar perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya yang ada di Indonesia teman-teman. Thank you.